Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Riazada dengan NIM 20110502016. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI yang berjudul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah. Baik, langsung saja. Pengertian ekonomi dua sektor. Yang pertama, perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Yang kedua, merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Keterangannya, yang pertama, pada pendapatan yang rendah rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan ditabung. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung. Selanjutnya yaitu kecondongan mengkonsumsi. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Selanjutnya, kecondongan menabung. Yang pertama, kecondongan menabung marginal merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Untuk fungsi konsumsi dan tabungan, yaitu fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Sedangkan fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan RT dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Selanjutnya yaitu investasi dan fungsi investasi. Pertama, pengertian investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk 1. Pembelian barang modal yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Selanjutnya yaitu faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi investasi. Merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional.
Pertama, fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, atau investasi sama dengan tabungan. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.